sini kami akan menjelaskan mengenai vitamin E. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Tia Tulus Sembiring dengan NIM 94. Kenalin, aku Maria Goretti Bangun dengan NIM 25. Perkenalkan, aku Nova Ramadhani dengan NIM 73. Perkenalkan, nama aku Nadia Margareta Barubarus dengan NIM 109. Perkenalkan, nama saya Ginaya Zulong Tavia Manik dengan NIM 85. Perkenalkan, saya Indira Safra Musti dengan NIM 67. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita ke video penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang metabolisme vitamin E dalam tubuh manusia, mulai dari penyerapan sampai ekskresi. Yuk kita mulai! Apa sih vitamin E itu? Vitamin E adalah vitamin larut dalam lemak yang terdiri dari dua kelompok, yaitu tocoferol dan tocotrienol. Dan bentuk yang paling aktifnya adalah alpha-tocoferol. Vitamin ini berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, karena vitamin ini larut dalam lemak, metabolisme vitamin E bergantung pada proses pencernaan dan transportasi lipid di dalam tubuh kita. Proses metabolisme vitamin E dimulai dari penyerapan di usus halus. Setelah kita mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin E seperti kacang almond, bayam, alpukat, minyak zaitun, dan biji bunga matahari, vitamin E akan bercampur dengan asam empedu, enzim lipase pankreas, dan lemak makanan. Campuran ini akan membentuk struktur sel yang bernama misel yang memungkinkan vitamin E untuk masuk ke sel usus atau enterosit. Setelah diserap ke dalam enterosit, vitamin E dikemas dalam partikel lemak bernama kilomikron. Nah, kilomikron ini selanjutnya masuk ke sistem limfatik dan kemudian ke peredaran darah. Selama perjalanan ini, sebagian vitamin E dilepas ke jaringan, tetapi sisa terbesar akan menuju ke hati, tempat metabolisme utamanya berlangsung. Di dalam hati, vitamin E mengalami proses seleksi menggunakan protein khusus yang disebut dengan alpha-tocopherol transfer protein atau alpha-TTP. Protein ini memilih dan mengikat hanya bentuk alpha-tocopherol karena merupakan bentuk vitamin E yang memiliki aktivitas biologis paling kuat. Setelah dipilih, vitamin E dimasukkan ke dalam lipoprotein seperti VLDL, LDL, dan HDL untuk dibawa ke seluruh tubuh. Vitamin E ini kemudian bakalan didistribusikan ke beberapa jaringan-jaringan yang ada pada tubuh manusia. Contohnya itu seperti jaringan-jaringan yang sangat penting, yaitu jaringan lemak, kulit, hati, otot, dan juga sel saraf. Nah, di jaringan-jaringan ini nantinya vitamin E akan bekerja sebagai antioksidan, yang dimana tugasnya adalah sebagai pelindung dari sel tersebut. Nah, karena larut dalam lemak, vitamin E ini juga dapat disimpan sebagai jaringan adiposa, sehingga kekurangan vitamin E itu biasanya jarang terjadi, dan biasanya hanya terjadi pada beberapa gangguan, contohnya itu seperti gangguan pada penyerapan lemak. Nah, sisa vitamin E yang tidak digunakan tubuh akan dipecah di hati dan dikeluarkan terutama melalui empedu ke feses, serta sebagian kecil melalui urin dalam bentuk metabolit larut air. Jadi, metabolisme vitamin E berlangsung melalui 5 tahap penting. Pertama, absorpsi di usus halus. Kedua, transportasi melalui kilomikron. Ketiga, seleksi di hati oleh alpha-TTP. Keempat, distribusi ke jaringan dengan lipoprotein. Kelima, penyerapan dan ekskresi. Nah, fungsi utama vitamin E sendiri adalah sebagai antioksidan, yaitu zat yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, radikal bebas ini bisa berasal dari polusi, asap rokok, radiasi UV, sampai proses metabolisme tubuh sehari-hari. Selain itu, vitamin E juga berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, membantu pembentukan sel darah merah, dan berperan dalam menjaga kesehatan kulit supaya tetap lembab dan tidak mudah rusak. Nah, kalau soal kecantikan, vitamin E punya peran besar. Jadi, vitamin ini membantu memperbaiki lapisan kulit, mencegah kerusakan akibat sinar matahari, dan mendukung produksi kolagen. Itu sebabnya banyak produk skincare menggunakan vitamin E sebagai bahan aktif, terutama untuk melembabkan, mengurangi peradangan, dan membantu penyembuhan luka.
Dari mana aja sih kita bisa menghasilkan vitamin E? Jadi vitamin E itu bisa kita konsumsi dari banyak makanan kok. Contohnya itu seperti sumber makanan yang tinggi akan vitamin E. Contohnya seperti kacang almond, biji bunga matahari, alpukat, bayam, minyak zaitun, dan minyak biji gandum, serta ikan-ikanan. Jadi sebenarnya tanpa suplemen pun kita tetap bisa mencukupi kebutuhan vitamin E, asal pola makan kita tetap seimbang. Apa sih yang terjadi jika tubuh kita kekurangan vitamin E? Nah, sebenarnya kekurangan vitamin E ini memang jarang terjadi, tapi bisa berdampak serius. Contohnya, otot jadi lebih lemah, gangguan saraf, penglihatan menurun, dan kulit mudah kering dan rusak. Nah, biasanya kekurangan ini dialami oleh orang gangguan penyerapan lemak. Jadi, apakah suplemen itu diperlukan? Nah, suplemen vitamin E sebenarnya boleh saja, tetapi perlu hati-hati. Kelebihan vitamin E juga bisa berbahaya loh, karena vitamin E ini larut dalam lemak dan menumpuk di dalam tubuh. Bener banget, konsumsi suplemen sebaiknya sesuai anjuran tenaga kesehatan. Karena kalau berlebihan bisa mengganggu pembekuan darah dan meningkatkan risiko pendarahan. Jadi teman-teman, ada fakta menarik nih di vitamin E. Vitamin E bekerja lebih efektif bila dikonsumsi bersama lemak sehat seperti dari ikan atau kacang-kacangan. Dan faktanya lagi, banyak orang yang mengira vitamin E ini bisa langsung mencerahkan kulit. Padahal fungsinya lebih ke perlindungan dan perbaikan sel, bukan bleaching ya. Iya, jadi vitamin E itu penting banget untuk menjaga tubuh dan juga kulit agar tetap sehat. Kita bisa mendapatkan dari berbagai macam makanan yang kita konsumsi untuk sehari-harinya dan tidak perlu mengkonsumsi suplemen yang berlebihan. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa jaga pola makan, Jaga kesehatan kulit dan hindari stres ya, biar radikal bebas nggak makin banyak. Terima kasih telah menonton. See you!